Alhamdulillahi wahidil qahhar Al-azizil ghaffar wa khalaqal jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-abhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayah sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Hadirin jamaah hamba Allah, rumah Allah, masjid yang kita banggakan, masjid yang kita cintai, Nurul Jamil, yang sejak dulu dari pendiriannya selalu penuh dengan jamaahnya, sehingga merasa bahwa pengurus pun ini sudah terlalu sempit. Karena atensi kita selalu ingin iman kita terus dipelihara, karena manusia pada posisi al-imanu yajidu wa yankus. Iman kita ini kadang berada pada posisi naik, tetapi kalau turunnya minta ampun. Seorang pejabat yang kalau imannya dibawa kemana-mana nggak mungkin dia turun. Tetapi pejabat apabila imannya sudah yangkus, ya penjahatlah banyak di negara ini. Baru saja Bupati X OTT KPK, kembali bupati yang lain kena OTT KPK. Karena apa? Dia yangkus, turun imannya. Di mana saja kita beraktivitas, setan itu merongrong kita terus. Makanya sebuah kajian tadi yang diumumkan oleh Bapak DKM, sesuatu yang sangat hebat untuk meyangkus, untuk mengyajidul iman, supaya iman kita tidak terpuruk terus. Ini yang sangat berbahaya. Saya sebagai khatib, sebagai dosen yang di hadapan saya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dalam keadaan pandemi ini terpuruk, sampai semuanya terpuruk. Orang tuanya tak mampu membayar DPP, ilmunya nggak begitu maksimal. Orang tuanya baru saja setahun bekerja sudah di PHK. Saya katakan mari tetap
kita dekat dengan Allah. Ini semuanya Allah yang menciptakan. Kita sudah reda dengan COVID-19 muncul Omikron. Kita kembali diuji lagi. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia dan baik ini di awal 2022 kita mencoba munajat di hadapan Allah. Apa ya Rasul, senjata yang ampuh ketika engkau berhadapan dengan musuh yang berat seberat apapun, dengan cobaan apapun, dengan penyakit apapun, engkau sebagai Nabi dan Rasul tetap uswah hasanah dengan keimanan yang tangguh, dengan istiqomah yang dahsyat. Kita ingin ya Rasul sedikit demi sedikit mengikuti jejakmu. Tidak mungkin mampu kami mengikuti jejakmu semuanya, tapi ingin sedikit demi sedikit berikhtiar kita. Salah satu yang ingin mengikuti baginda Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu dalam tarikh siapa beliau sebenarnya. As-Siddiq, orang yang membenarkan, malahan dalam sejarah selanjutnya beliau adalah bapanda tercinta dari Aisyah. Siapa Aisyah? Dia istri baginda Rasul yang sangat dicintai. Pertanyaannya sangat sederhana menghadapi ke depan, menghadapi dunia dan menghadapi akhirat. Beliau bertanya pada anaknya yang tercinta ketika itu, wahai anakku, sepeninggalan baginda Rasul, sambil mencucurkan air mata Abu Bakar berkata tentang baginda Rasul, tidak ada yang perlu dicontoh kehebatan akhlak beliau, ketawaduan beliau, kecintaan beliau kepada siapapun. Tolong tunjukkan pada Abi perbuatan baginda Rasul apalagi yang belum Abi lakukan. Kalau Abi kembali di hadapan Allah tanpa mengikuti jejaknya, betapa ruginya aku, kata Abu Bakar. Coba kita ibda binafsik, kita kembalikan pada diri kita. Pernahkah kita menangis kalau kita belum mengikuti sunnah Rasul? Kalau kita belum mengikuti tauladan baginda Rasul untuk menghadapi bekal? Ketika itu suasana hening. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW punya kebiasaan setiap pagi dia menanak nasi. Kalau sekarang mungkin kita menggoreng nasi, dia memasak tahu, dia memasak tempe. Kalau kita sekarang, lantas buat siapa itu? Ternyata baginda Rasul punya kebiasaan menyuapi orang Yahudi yang tunanetra. Wahai Abi, dan siapa orang Yahudi itu? Ternyata orang Yahudi itu yang menjelek-jelekan baginda Rasul. Orang Yahudi itu yang justru memprovokasi semua orang-orang Arab ketika itu. Jangan engkau ikuti ajaran Nabi Muhammad, dia ajarannya sesat, orangnya tidak benar. Bagaimana Rasulullah dihancurkan dengan kalimat-kalimat itu. Sebagaimana sekarang bagaimana saling menghancurkan dengan mass media, hancurkan teman, hancurkan lawan politik. Luar biasa kalau kita bayangkan, kita renungkan, baginda Rasul membawa piring menyuapi kaum Yahudi yang menjelek-jelekan. Tetapi setiap suap, seorang Yahudi itu tidak tahu siapa yang menyuapinya. Dan baginda Rasul juga tidak mengatakan aku adalah Rasul. Tidak seperti kita jadi pejabat saja sombongnya minta ampun. Ketika tidak pakai masker, aku kan pejabat, kan begitu. Dahsyat manusia Indonesia khususnya.
Hebat, sombongnya luar biasa. Sudah masuk penjara, baru di situ dia nangis, hanjaka. Seringkali hampir setiap hari saya sebagai seorang advokat, orang yang korupsi nelpon, Pak Ustaz tolong dampingi saya, mau diperiksa KPK. Saya bilang harusnya ketika mau korupsi, ketika mau maling, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Engkau menangis dulu ketika engkau akan maling harta rakyat. Tidak akan terjadi semuanya itu. Baginda Rasul menyuapi. Siapa yang disuapi? Orang Yahudi, orang yang menjelek-jelekan beliau. Di situ Abu Bakar kembali mencecerkan air matanya. Begitu hebat baginda Rasul. Sudahkah kita ingat kepada kaum fuqara wal masakin? Jangan menyuapilah. Pernahkah kita ingat 100.000 buat orang yang hari ini tidak makan? Al-Quran menegur kita yang hati bacakan di awal. Al-Baqarah 267, Al-Imran 92, Al-Hajj 77 diantaranya. Di situ kita ditegur semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau engkau menjadi orang-orang yang beriman, kata Allah, nafkahkan sebagian hartamu. Coba bayangkan. Artinya kalau kita menggunakan penafsiran argumentum a contrario, kita tidak beriman kalau kita tidak pernah bernafkah, tidak pernah berinfak, tidak pernah berwakaf. Bayangkan oleh Allah dijudge seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ngeri kita. Makanya baginda Rasul berjalan, baginda Rasul ngagoreng nasi, baginda Rasul menyuapi. Baginda Rasul takut tidak digolongkan kepada orang yang beriman. Al-Imran 92 lebihkan selagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Doa engkau, salat engkau, haji engkau, umrah engkau tidak akan sampai padaku, kata Allah, hatta tunfiqu, sebelum engkau empati kepada kaum miskin, kaum fuqara, berinfak, bersedekah. Allah menyatakan seperti itu. Al-Hajj 77 lebih luar biasa. Waf'alul khairu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, mereka orang-orang bahagia, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan khususan jamaah Nurul Jamil yang ada cahaya yang indah di dalam jiwanya, kita sedikit demi sedikit menyongsong 2022 ini, kita menjadi orang-orang yang saleh, mengikuti bagaimana baginda Rasul berbuat kebajikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba-hamba Allah, sidang Jum'ah Masjid Nurul Jamil. Iman kita harus selalu pada posisi yakin. Iman kita harus ada posisi di atas. Bagaimana caranya? Ibda binafsik, kembalikan kepada diri kita. Kita jangan banyak menunjuk orang lain salah, sedangkan kesalahan ada pada diri kita. Hamparkan sejadah di rumah tangga kita. Kita menjadi imam bagi anak dan istri kita. Tambah dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaka rabbuka maqaman mahmudan. Sepertiga malam kita bangun dengan anak dan istri kita, menangis di hadapan Allah. Kita harus empati secara sosial, bantu orang-orang yang lemah. Kita masih beruntung, hari ini di dompet kita masih ada uang.
Kita masih beruntung, kita masih bisa dan punya investasi, kita punya tabungan di belakang kita. Hari ini makan saja dia tidak tahu makan apa dia seharusnya, dan dari mana dia harus membeli makanan. Ini terjadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan pada kita, memberi petunjuk kepada kita semuanya. Dengan demikian mari kita tundukkan mata hati kita di hadapan Allah. Ya Rab, Ya Karim, Ya Mujibas Sa'ilin. Hari ini kami tafakur tunduk, tersungkur kening kami di hadapan Engkau ya Rabbana ya Karim, di rumahmu Nurul Jamil ya Allah. Sebagai saksi hidup kami, mudah-mudahan amal ibadah kami ya Rabb Engkau catat sebagai amal ibadah ya Allah. Bukan hanya ruku dan sujud, berdoa berzikir di masjid saja ya Rabbana ya Karim. Jadikan syukur sujud kami itu mampu dijabarkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Rabbana. Kalau kami mampu mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat kami, jadikan kami Allahu Akbar bahwa Engkau yang maha besar dan kami ini kecil, kami ini tidak punya apa-apa ya Rabbana. Dan pulang pun kami tidak membawa apa-apa ya Rabbana, hanya kain kafan saja ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabbana, harta yang Kau titipkan kepada kami ya Rabb, mampukan kami untuk infak, sedekah, berzakat dan berwakaf ya Rabb, sebagai bekal menuju Engkau ya Allah, yang tidak tahu kapan kami harus pulang di hadapan Engkau ya Rabbana. Padahal di sekitar kami, saudara kami sudah banyak yang pulang ya Rabbana ya Karim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqimis shalah.